objek pajak yang mudah dan gampang gitu kan. Nah, mudah dan gampang ya salah satunya ini pajak bumi dan bangunan. Karena dia tidak harus susah-susah itu datang sendiri. Karena Pajak itu kan. semua orang yang tinggal di tanah Iya. di dalam kota Nah, punya kewajiban yang sama gitu. iya, ini yang paling mudah dan malas itu bisa bisa mendatangkan uang PBB ini. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Orbit. Kita kali ini ngorbit masalah PBB. Bukan urusan Palestina loh, tapi pajak bumi bangunan. Karena kemarin ini kan baru heboh di Pati. Pemerintah daerahnya menaikkan pajak PBB-nya sampai 2 kali lipat lebih. Untung kita di Medan itu belum terjadi. Dan kenapa bilang belum? Apapun ceritanya, PBB itu adalah potensi pajak yang cukup besar bagi Kota Medan. Dari 3,6 T pajak daerah itu 700 sekian M, 700 hampir 800 M itu dari pajak bumi dan bangunan, signifikan. Jadi kalau itu naik, ya signifikan menambah PAD. Nah kalau itu dijadikan pemerintah jadi sumber PAD yang signifikan, takutnya memang kejadian Pati. Untuk itu saya udah undang Elvanda Ananda untuk ngobrol-ngobrol seputar PBB dan PAD Sumatera Utara. Karena kita takut sedikit aja pemerintah kota silap, kegaduhan seperti Pati bisa terjadi. Betul begitu, Ed? Iya, bisa jadi. Karena PBB kan semua masyarakat kena. Kalau pajak kendaraan bermotor kan nggak semua orang punya. Iya. Walaupun PBB dasarnya juga nggak semua orang juga yang punya, bisa jadi. Tetapi setiap orang yang tinggal di tanah Kota Medan, dia punya kewajiban sama. Iya betul. Ya, syukur-syukur bayar. Kalau nggak bayar kemplang. Tapi kalau kita perhatikan, memang sih nggak nampak kenaikan yang besar di Medan. Kayak PBB yang kulihat di rumah juga naiknya sesuai dengan kenaikan NJOP, karena NJOP. Apa memang pemerintah Kota Medan selama beberapa tahun ini tidak melakukan kenaikan tarif PBB atau gimana? Sebenarnya kalau dilihat 4 tahun terakhir ada kenaikan di 2022, 2023 kenaikan. Ya kenaikan tidak signifikan. Ya kalau dilihat rekening dan ininya ya paling sekitar 2-3% ininya kenaikannya, dan kalaupun 5%, jadi tidak terlalu signifikan kenaikan tersebut. Nah itu yang kalau kita lihat apakah naik atau tidak. Nah kemudian 2024, 2025 tidak mengalami kenaikan sama sekali, karena kalau kita bayar PBB dengan dengan tinggal yang bukan di inti kota. Saya nggak tahu apakah perbedaannya di misalnya jalanan tertentu itu berbeda, kelas jalan dan macam-macam. Tapi yang kita secara umum tidak mengalami kenaikan. Dan kalau dilihat dari penerimaan di daerah juga tidak terlalu signifikan kenaikannya. Nah itu yang dilihat. Nggak, oke lah kita nggak naik gitu. Tapi kalau ngelihat gejolak ekonomi sekarang, di mana pemerintah kabupaten kota makin terjepit dengan kebijakan nasional yang efisiensi lah segala macam, sehingga penghasilan mereka dari dana bantuan pun bisa jadi berkurang kan? Itu pemerintah kabupaten kota bisa gelap mata.
Ya, pasti pertama kan kita kabupaten kota ini kan secara umum itu ketergantungan fiskal dengan pemerintah pusat dan juga provinsi. Nah, ketergantungan itu kan variatif ya. Nah, ada yang sangat tergantung, ada yang tergantung. Nah, ada yang barangkali beruntung mungkin. Yang untung dalam pembagian wilayah tangkapan istilah saya. Nah, itu yang dilihat dalam konteks perimbangan keuangan. Nah, kan tahun 2025 ini kan ada Impres nomor 1 tentang efisiensi. Nah, sebenarnya efisiensi itu berdampak kepada penerimaan daerah. Nah, dana transfer itu berkurang. Walaupun tidak jauh, tapi cukup mempengaruhi dari sisi fiskal daerah. Nah, banyak daerah yang kemudian katakanlah mengalami goncangan di dalam penerimaan daerah. Nah, yang selama ini ketergantungannya misalnya katakanlah 80-90%. Nah, ini dengan dikurangin kan akhirnya menjadi ketergantungan makin besar gitu kan. Nah, ini yang kemudian dampaknya berpengaruh ke daerah akhirnya mencari jalan sendiri-sendiri. Nah, berdasarkan kewenangan. Nah, kewenangan PBB ini kan memang ada di tingkat kabupaten kota. Nah, diberikan kewenangan untuk menilai wilayah masing-masing berdasarkan ada perhitungan yang dihitung secara aturan keuangan. Nah, itu yang di kewenangan. Nah, cuman kan kalau dari perspektif kita sebagai orang yang selalu mengamati, sebenarnya kan jalan keluar kenaikan tarif itu kan jalan terakhir. Nah, itu kan tidak boleh kemudian sedikit-sedikit memutuskan kenaikan. Karena kenaikan itu harus ada banyak penilaian atau kajian yang harus dilakukan untuk memastikan kenaikan. Kemudian ada faktor-faktor lain yang memang diatur, termasuk dasar-dasar dan prinsip-prinsip pengenaan pajak. Karena pajak itu kan harus transparan, berkeadilan. Nah, persoalannya keadilan ini yang tidak ada di dalam belum keluar di kamus. Memungut pajak itu terkadang kalaupun kita melakukan upaya misalnya pengajuan keberatan itu prosesnya juga panjang, agak lama, panjang, tapi kemudian tidak tersistem. Karena tahun ini kita urus, besok nanti diurus lagi gitu kan. Nah, sehingga ini yang membuat orang kemudian lelah untuk kemudian untuk minta evaluasi atau keringanan pengenaan pajak termasuk PBB. Berarti pendataan kita di kabupaten kota belum terintegrasi dengan baik dan benar, artinya kalau kebaca dari apa yang El bilang tadi. Sehingga banyak hal akhirnya pemerintah kabupaten kota memilih PBB yang menjadi target. Sebetulnya ada hal lain nggak yang lebih atau yang sama signifikannya dengan PBB yang menjadi PAD di setiap kabupaten kota? Ya, sebenarnya kan ada objek pajak yang mudah dan gampang gitu kan. Nah, mudah dan gampang ya salah satunya ini pajak bumi dan bangunan. Karena dia tidak harus susah-susah itu datang sendiri. Karena semua orang yang tinggal di tanah di dalam kota punya kewajiban yang sama gitu. Iya, ini yang paling mudah dan malas itu bisa mendatangkan uang PBB ini. Tapi kalau kemudian berpikir produktif, nah itu kan akan berbeda. Misalnya bagaimana mengelola aset daerah, bagaimana kemudian membuat pertumbuhan daerah. Nah, kemudian kalau daerah itu pertumbuhannya baik, itu kan otomatis akan meningkatkan PAD. Itu kan pemerintah yang produktif bisa membaca situasi. Tapi kan bagi yang pemerintah daerah yang malas, ya naikin, paling gampangnya begitu, kan? Naikin saja. Yang kita takut kan segala sesuatu itu template. Ya kan? Ya. Sehingga
kalau kita lihat dari yang ada inilah yang paling enak. Iya. Jadi milih yang paling enak aja. Iya, karena Bukan yang paling bijak gitu. Iya, karena dari beberapa kabupaten kota yang dikatakan Sumatera Utara saja, itu andalan pendapatan daerah itu pajak bumi dan bangunan paling tinggi. Nah, rata-rata kecuali Medan karena dia punya wilayah yang pertumbuhan bisnis cukup tinggi dan macam-macam. Ya, ada sektor-sektor lain. Tapi untuk kabupaten kota lain itu ada dua yang paling menjadi andalan. Satu pajak PBB, kemudian yang kedua pajak penerangan jalan. Nah, itu yang menjadi andalan umumnya di kabupaten kota di Sumatera Utara. Nah, wilayah lain saya pikir juga nggak jauh beda. Ya, Medan pun kalau kita lihat pajak penerangan itu jelas ya berapa ratus ribu atau mungkin sampai 1 juta rumah sekarang. Iya. Ya, kita belum dapat data pastinya. 10% dari setiap rekeningnya itu pajak penerangan. Besar loh itu. Iya. Jadi memang kalau yang daerah-daerah yang sumber pendapatannya minim, nah memang mengandalkan dua objek pajak itu selain yang option pajak sekarang. Nah, apalagi option pajak itu wilayah-wilayah yang itu kan ya minus itu. Misalnya katakanlah Nias, apa yang kemudian dalam pajak kendaraan kan? Nah, kemudian wilayah Tapu dan ini kan kendaraan itu ada di Kota Medan dan di Serdang. Ya, kalau gitu. Kuperhatikan dari postur APBD Kota Medan tadi, dari PBB aja hampir 20%, sekitar 20-an%. Iya. Ditambah dengan penerangan jalan, tambah dengan NKAB dengan segala. Sebetulnya kalau dia memang pandai mengkalkulasikan itu dengan baik dan benar, bukan hanya jadi yang nomor satu di Medan, bisa hal yang lain mungkin. Iya, kalau Medan bukan nomor satu, tapi yang saya bilang itu di di daerah ya, oke. Nah, kalau Medan ada PBJ tadi jasa dan macam-macam. Oke. Nah, itu yang bisa dilihat dari struktur pendapatan yang ada. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya kenaikan PBB ini kan sebenarnya adalah pilihan yang pahit. Yang paling akhir. Pilihan akhir. Okay. Nah, ini kan yang seharusnya dipastikan yang paling akhir dan paling pahit itu tentunya harus hati-hati dalam melakukan kebijakan tersebut. Nah, sebenarnya kan kalau wilayah-wilayah yang produktif bisa mengkaji, bisa ini, nah kan banyak kasus-kasus yang sebenarnya bisa meningkatkan PAD. Misalnya katakanlah kebocoran ataupun data yang tidak terupdate dan macam-macam. Nah, saya contoh kasus di tempat saya, kalau nggak saya yang melaporkan bahwasanya sudah ada bangunan, ternyata tidak dikenakan pajak. Berarti memang data itu iya, tidak sinkron sama sekali kalau kayak gitu. Iya, satu sisi tidak sinkron, satu sisi koordinasi antar OPD tidak mau mensinkronkan pula. Tidak membuat sistem yang tersinkron secara baik. Nah, misalnya contoh, yang ngurus pendapatan Badan Pendapatan Daerah. Ya. Yang mengurus izin PBG itu adalah dinas untuk perizinan perizinan kan dinas perizinan. Nah, kemudian teknisnya nanti PU gitu kan. Nah, ini antara OPD ini kelihatannya gampang. Memang dekat dalam soal kalau ada rapat-rapat cepat datang, tapi urusan kerja ini sangat susah, sangat sulit berkoordinasi. Padahal sebenarnya kalau dibangunlah sistem, begitu mengurus PBG langsung muncul dah misalnya di jelas pendapatan. Ukuran tanahnya berapa, ukuran bangunannya kan berapa, NJOP-nya berapa, segala langsung. Seharusnya begitu. Harusnya sistem itu sudah dibangun. Ya, kalau kota punya Geographic Information System yang betul. Mungkin kita belum punya yang seperti itu. Ya, kalau sekarang teknologi kita tidak perlu misalnya punya teknologi mahal. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi penghitung itu sangat gampang. Sekarang banyak sekali kan. Ini kan dan gratis pula lagi ya. Iya, persoalan kemauan.
Nah, kemudian ada infrastruktur dan sumber daya di tingkat yang paling ujung, misalnya ada kalau di perkotaan ada kepala lingkungan. Itu kan sebenarnya bisa dioptimalkan untuk melakukan pendataan. Tapi yang menjadi masalah kan memang ini tingkat kemauan. Nah, itu yang sering terjadi. Nggak masuk akal, sangat masuk akal, Mak. Ketika perangkat daerah itu lengkap, mulai dari yang paling atas, wali kota misalnya di Kota Medan, sampai yang paling ujung di lingkungan, itu nggak ada lagi ceritanya data yang tidak bisa sinkron. Karena nggak mungkin mereka nggak punya link yang lurus kan? Iya. Kalau dia punya link yang lurus, segala sesuatu yang berkait dengan data lingkungan, sampai ke data kelurahan dan segala macam, itu terintegrasi dengan baik dan benar seharusnya. Kenapa tidak bisa orang itu lakukan gitu? Kira-kira? Iya, sebenarnya kita tidak begitu tidak begitu aware dengan data, dengan aset, dengan segala macam, atau gimana? Iya, kan tidak begitu sama dengan data. Nggak usah kan di tingkat pemerintahan Kota Medan. Sebenarnya secara umum di tingkat nasional juga sama. Nah, karena data itu bisa jadi alat politik, bisa jadi alat bantuan macam-macam. Nah, kita tahu ada kasus misalnya wilayah ini data kemiskinan misalnya menurun kan. Nah, itu kan berdampak kepada misalnya PBI-nya dikurangi, kemudian betul. Dikurangi kan. Di satu sisi dia berhasil menganggap dia ini cukup berhasil dengan menekan angka kemiskinan. Tapi di satu sisi bantuan-bantuan seperti PBI segala macam, PKH itu kan akhirnya berkurang. Iya. Nah, akhirnya akan ditanggung kabupaten. Iya. Nah, akhirnya akhirnya akan menimbulkan kesulitan cari duit dengan jalannya sendiri gitu. Nah, itu yang kemudian soal data ini memang untuk republik yang kita cintai ini memang menjadi problem. Walaupun upaya untuk mengintegrasikan satu sistem lewat EKTP semua ada di dalamnya. Nah, tetapi itu tidak begitu mudah artinya pelaksanaan. Untung belum ku dengar itu. Yang tanggal 17 katanya segala sesuatu yang berkait dengan keuangan masyarakat itu dikaitkan dengan NIK. Sekali itu terjadi, pemerintah kota seharusnya makin pandai, makin cerdas, makin banyak potensi untuk mendapatkan PAD kan. Iya. Nah, itu baru satu kota kita cerita. Iya. Kalau El memperhatikan selama ini di provinsi kita 33 kabupaten kota dan bahkan dengan satu entitas provinsi. Bisa bayangkan nggak daerah mana yang lemah ketika permasalahan ini kembali harus ditinjau ulang kata Mendagri, terutama PBB. Ya, sebenarnya kalau misalnya dana transfer sekarang tidak mengalami pengurangan gara-gara efisiensi dan karena memang pemerintah pusat juga memang lagi kewalahan dalam soal perekonomian. Sebenarnya daerah kabupaten kota itu tidak terlalu katakanlah mengalami gangguan dalam soal keuangan. Tapi karena memang sebagian besar ketergantungan itu ada di pusat, pemerintah pusat lewat dana transfer, ini kan akhirnya berdampak kepada pemerintah kabupaten kota akan membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian paling gampang, yaitu menaikkan misalnya katakanlah PBB misalnya kan, mungkin kasus Pati akan menjadi pembelajaran, tidak akan sebesar itu, tapi yakinlah itu tetap akan menjadi andalan mereka. Karena apa? Ya, yang paling gampang memang kesana, tarif. Kemudian kalau misalnya katakanlah kabupaten kota yang punya banyak wilayah-wilayah yang misalnya belum rapat penduduknya, kemudian objek tanahnya memang belum diurus dan macam-macam. Ini kan banyak sekali kalau di wilayah-wilayah yang misalnya di luar Medan dan sekitarnya ini. Sekitar Medan pun bisa jadi. Sekitar Medan juga banyak yang mungkin belum membayar secara baik. Nah, itu dari sisi yang itu ya. Belum lagi piutang.
Piutang PBB ini juga banyak. Iya, banyak sekali piutang ini kalau mau kita ini telusuri. Kalau kita lihat hasil audit BPK, bisa kadang-kadang 25% sampai 30% itu hutang. Piutang, sorry. Jadi piutang. masyarakat belum membayar. Belum membayar, tapi sudah dihitung. Udah masuk sebagai angka APBD. Iya. Nah, itu kan belum lagi yang begitu-gitu. Nah, jadi artinya PBB ini memang aneh bin ajaib nih. Iya, PBB ini kan memang paling gampang untuk gampang menghitungnya, paling gampang sebagai objek pajak karena dia nyata, kemudian mudah diterapkan karena kewenangan mereka, tapi sangat sulit direalisasikan di lapangan karena problem masyarakat kan cukup banyak. Ya. Apalagi sekarang. Oke. Nah, kalau kita gambarkan seperti tadi 33 kabupaten kota, seperti tadi El juga udah bilang Nias dan beberapa daerah yang sebaran penduduknya sangat sedikit, itu nggak akan bisa mencapai PBB jadi tonggak dari keuangan dia. Nah, seperti di kota Medan, kalau naik aja, nggak usah kita bilang 250% seperti di Pati. Naik 10 atau 20% sendiri punya dampak nggak kira-kira? Ya, kalau dampak gejolak mungkin itu tidak akan sampai seperti Pati. Nah, kenapa? Ya mungkin kalau 20-30% mungkin yang akan mengalami gejolak ya mungkin yang kelas ini ya, kelas menengah bawah kan. Nah, mungkin kelas atas masih mungkin terjangkaunya masih bisa terbayarnya karena itu juga setahun sekali kan. Nah, tetapi kalau dari tarif itu kemudian tidak disosialisasikan, kemudian tidak dilakukan secara lebih antisipatif, tidak menimbulkan gejolak, itu mungkin akan berhasil. Tapi kalau kemudian salah langkah pemerintah daerah, misalnya Pemko Medan, itu juga akan menimbulkan reaksi yang mungkin tidak begitu positif, akan bisa menjadi negatif reaksinya. Tapi kalau kita bandingkan nih El ya, antara kota kabupaten itu relatif yang paling berhasil dalam menarik PBB itu wilayah mana? Ya kalau dari sisi nominal masih Medan lah. Masih kota ya? Iya, Medan. Medan mau kota lain itu relatif karena ruang lingkup kerjanya lebih sedikit dan capaian kerjanya pun lebih luas. Kalau dari sisi luas wilayah dia sedang, kan dari sisi wilayah. Tapi dari sisi NJOP dan semacam, mungkin karena Medan ininya lebih banyak, yang kelasnya lebih tinggi, itu mungkin yang jadi apa. Tapi kalau soal luas wilayah di Serdang, kemudian Simalungun, Langkat itu jauh lebih luas kan. Dari kajian El selama ini mungkin El bisa cerita. Persentase tertinggi itu di Sumatera Utara di mana? Untuk yang mengandalkan PBB? Iya. Kalau di kalau di misalnya untuk pajak daerah ya, kalau di Serdang saja ya mengandalkan PBB itu bisa hampir separuh itu dari PBB. Tingkat keberhasilan dia juga menariknya juga. Tingkat keberhasilan ya kalau dilihat dari ini yaitu tadi banyak juga hampir 20-30% dari piutang. Karena piutang itu kan nggak bisa dihapus tanpa ada dan itu menumpuk tahun ke tahun. Permintaan penghapusan ke Menteri Keuangan kan. Nah, dia tidak begitu gampang dihapus karena misalnya piutangnya sudah sekian tahun. Tapi kalau nggak ada usulan penghapusan dan tidak memenuhi syarat, itu tidak akan bisa dihapus begitu saja. Nah, bahaya juga dong bagi pengelola kabupaten kota. Kalau sampai seperti itu kenyataannya bahwa piutang masih bagian yang terbesar dari keberhasilan menarik PBB. Sampai ada yang 30%, 25% seperti yang El gambarkan tadi. Iya. Dan itu menumpuk dari tahun ke tahun. Iya. Itu kira-kira
ada gambaran laporannya nggak di setiap kabupaten, kota, dan provinsi itu? Ada, kalau di hasil audit itu muncul hasil audit BPK. Jadi ada misalnya kalau dia badan usaha, maka badan usaha itu ditampilkan piutangnya berapa. Kemudian dia kalau yayasan, rumah tangga itu mungkin yang kecil akan digabungkan saja. Tapi kalau yang entitas sebesar segala macam itu dimunculin di audit BPK, makanya nggak bisa dihapus. Nah, kemudian apakah itu akan menjadi persoalan? Ya persoalannya begitu saat dia merencanakan pembangunan. Misalnya katakanlah dia merencanakan pembangunan 100 miliar dari dari PBB. Kalau artinya dia mengandalkan itu berarti ada 20-30% meleset. Perencanaan negara-negara ini tidak dihitung sebagai penerimaan. Nah, seandainya belajar dari Pati bahwa masyarakat menolak kalau itu dimainkan, khusus PBB ya, mainkan. Ini akan berdampak kepada seperti yang terakhir kita bilang, berdampak kepada perencanaan pembangunan. Apalagi PBB-nya tidak mencapai target, piutangnya juga besar. Adakah upaya yang bisa dilakukan pemerintah kota, kabupaten untuk justru mengurangi biaya pembangunan atau beban pembangunannya? Kalau beban kan bukan makin berkurang, tapi makin naik. Nah, tidak ada istilah sebenarnya beban belanja itu semakin berkurang. Karena kan butuh perawatan, butuh yang baru. Nah, ada yang rutin. Nah, ini kan secara ini teori kalau dia pertumbuhan dan inflasi kan jalan terus. Tidak ada wilayah yang secara ini beban belanja turun. Berarti kalau kita analogikan dengan kebijakan Kepres nomor 1 tahun 2000, Inpres nomor 1 tahun 2025, makin gawat dong bagi kabupaten kota. Yang sebenarnya itu yang dilakukan Inpres itu kan ada beberapa mata anggaran. Nah, perjalanan dinas, nah kemudian ATK, nah kemudian beberapa yang tidak penting. Sebenarnya kalau itu konsisten, barangkali bisa ini. Tetapi kan aman lah gitu ya. Tetapi kan sebenarnya jatahnya itu tidak boleh berkurang. Nah, misalnya katakanlah dana transfer itu sebaiknya tidak berkurang. Kenapa? Tidak ada pengurangan kebutuhan beban belanja di daerah. Tambah ya, kalau kurang tidak. Nah, apa kemudian konsekuensinya? Berarti perawatan jalan tidak ada. Kalaupun ada berkurang jauh. Untuk jalan baru misalnya pembuatan jalan baru pasti akan semakin berkurang jumlahnya. Sekolah nggak bertambah. Begitu juga dengan yang lain ya. Infrastruktur pendidikan, kesehatan macam-macam. Nah, ini kan akan berdampak kepada belanja di tingkat daerah. Belum lagi pendapatan akan berpengaruh. Kenapa? Dan itu nggak bisa dikurangi. Ya mau nggak mau ya daerah pasti mengurangin, tapi dampaknya yang diterima masyarakat begitu. Masyarakat jadi panas lagi. Iya, masyarakat pasti menerima dampak misalnya akan mengalami infrastruktur buruk, gitu kan. Kemudian akan mengalami jaminan kesehatan yang kurang. Nah pendidikan yang berkurang begitu. Nah, ini otomatis dampaknya akan dirasakan. Nah, kemudian dampak dari sisi penerimaan juga akan berpengaruh. Misalnya, kalau perjalanan dinas dikurang 50%, berarti kan pendapatan hotel akan berkurang. Rumah makan akan berkurang. Transportasi akan berkurang. Nah, berkurang 50%, maka hotel-hotel akan mengkolek. Otomatis Iya. Hotel selama ini soalnya belanja dari pemerintah lumayan juga. Kenapa aku kembangkan sampai sejauh itu? Karena pemerintah kabupaten kota relatif melihat PAD dan ikutan PAD itu memang betul-betul menjadi darah segar untuk pembangunan dan pergerakan ekonomi serta pergerakan pemerintahan di kabupaten kota. Kalau ini tidak dia adjust dalam waktu yang berkala,
seperti sebetulnya di Pati juga udah sekian lama baru naikkan, tapi naikannya terlalu tinggi. Itu akan membuat gejolak di masyarakat akan berkelanjutan. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu ada jalan keluarnya nggak? Kalau menurut pengalaman? Iya, jadi sebenarnya kan pemerintah itu butuh pemimpin ya. Pemerintah daerah butuh pemimpin yang punya inovasi, kemudian punya pemikiran jangka panjang, kemudian tidak katakanlah ini kan gara-gara mau ngejar PAD kan banyak aspek bisnis terganggu, tapi kan membabi buta untuk mencari PAD-nya. Nah, padahal di satu sisi justru itu mematikan usaha, kemudian otomatis PAD juga akan semakin sulit gitu kan untuk diperoleh. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang kemudian tidak menjadi kajian ataupun pemikiran pemimpin di tingkat daerah. Nah, walaupun kita tahu memang perspektif keadilan wilayah tangkap untuk pendapatan ini kan memang kabupaten kota atau daerah ini kan hanya dikasih bagian terkecil saja dari penerimaan asli seluruh pendapatan di tingkat nasional ini. Nah, untuk yang besar-besar ada di tanggapan nasional itu APBN misalnya, BUMN dan semacam. Kalaupun di daerah ada BUMD yang sakit-sakit semua, kalaupun dari sekian banyak BUMD hanya sebagian yang sehat, selebihnya justru ketergantungan juga. Iya, justru diberikan insentif, belanja penyertaan modal macam-macam. Nah, kan ini yang sebenarnya dari perspektif pusat dan daerah. Tapi kalau di tingkat daerah memang butuh pemimpin yang inovatif. Memang kalau dalam sistem politik yang sekarang tidak menguntungkan bagi masyarakat, khususnya yang penerima dampak dari terpilihnya pemimpin atau kepala daerah, akan merugikan keuangan daerah, karena pasti dia akan mencari segala cara untuk mengembalikan modal dia. Nah, kita tahu kasus OTT itu mengambil fee sekian persen. Kita tahu belanja-belanja di daerah itu hampir melulu urusannya yang paling enak itu infrastruktur karena ada fee-nya. Kalau belanja pemberdayaan masyarakat itu nggak punya fee atau minim pendapatannya. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada cara-cara untuk memperbaiki situasi dari sisi penerimaan, sebenarnya ada, bukan tidak ada. Ya, jadi harus dilakukan kajian, lakukan keseriusan untuk menggali potensi itu. Karena kita tahu, contoh aja ya, di Kota Medan. Sebenarnya apakah kita yakin misalnya penerimaan pajak itu hanya 3,6 triliun dari yang diterima? Bukankah ada temuan BPK yang mengungkap banyak sekali kasus-kasus penerimaan pajak daerah ini yang katakan bocor jauh dari yang sesungguhnya. Nah, berbagai laporan audit BPK itu kan bisa dipelajari, bisa dinilai bahwasanya sebenarnya potensi pajak itu jauh lebih besar sebenarnya dari yang dilaporkan. Nah, kenapa? Ya karena memang tidak banyak yang mau mengurusi secara serius dari sisi pendapatan. Yang dikejarkan selalu bagaimana membelanjakan dapat fee, tapi bagaimana supaya PAD-nya meningkat, supaya kemudian tidak ambil langkah-langkah mudah menaikkan tarif. Nah, ini yang tidak banyak dilakukan. Ya, kalau kita lihat dari sisi itu, sepertinya kita nggak punya orang pintar di Medan.
sebenarnya kalau arbiter banyak, cuman kan untuk menang dalam pertarungan politik kan tidak bisa. Itu dia. Kalau kita kembali ke telur dan ayam jadinya, mana yang duluan telur dengan ayam, begitulah kondisi kita PBB dan masyarakat serta pemerintahan kita yang sekarang. Perlu nggak atau nggak perlu atau segala macam. Ada satu hal yang ingin ku tegaskan sama El mungkin, selain inovatif, apa yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten kota untuk tidak menaikkan PBB dalam waktu dekat seperti anjuran terakhir dari Mendagri? Ya, saya bilang tadi di soal kenaikan itu kan terakhir. Nah, optimalisasi. Ya. Nah, itu kan penting. Artinya mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, mana yang belum tergarap. Misalnya katakanlah tadi kalau di PBB awalnya tanah kosong, kemudian ada bangunan, tapi kemudian lama baru kemudian dilaporkan. Itu kan udah kehilangan. Intinya perbarui data dan perbaiki sistematika data, sehingga tidak ada lagi data yang miss dan saling silang. Itu intinya kan? Iya, itu salah satunya kan. Nah, yang lain juga kan dalam sisi pendapatan ini kan sebenarnya banyak kelemahan. Misalnya kalau di luar konteks ini kan berkembang nih di luar konteks PBB. Misalnya pajak restoran, pajak hotel. Nah, ini kan kita tahu tingkat kejujuran lemah di dalam melaporkan pajak pajak makan minum gitu kan. Nah, kita tahu persis banyak pajak yang kita bayarkan tidak semua terlapor secara Tapi takutnya kalau cerita pajak masyarakat sudah alergi. Iya. Ya kan? Terus kalau kita cerita pajak lagi ke makanan, minuman segala macam, jangan terjadi hal seperti di Singapura yang baru-baru ini, yang adanya setiap hari sekian ratus retail tutup. Nah, ini kan tidak bagus. Jadi balik lagi ke cerita awal bahwa man behind the gun-nya yang harus lebih cerdas, lebih smart, lebih teliti dalam melihat mana PAD murni yang tidak menimbulkan kata pajak. Itu sebaiknya yang dilakukan kan. Cuman kan kota punya keterbatasan untuk PAD murni. Kalau di kabupaten kota dia punya bagi hasil dengan kebun, bagi segala macam dia bisa tingkatkan. Untuk perkotaan apa yang bisa kita lakukan? Iya. Jadi Bang Rizanul bisa ini juga bisa diluruskan. Jadi kabupaten kota itu misalnya yang punya kebun, yang punya industri segala macam, itu nggak masuk ke daerah pendapatannya. Pasti tetap juga ke sana juga. Iya, kenapa? Okay. Misalnya kalau kebun ini kan itu yang diperjuangkan Provinsi Sumut, nggak dapat. Sebetulnya aku pengen keluar kata itu. Kita masih memperjuangkan hak kabupaten kota yang seharusnya kita dapatkan. Nah, itu kan. Jadi kalau mau di Kota Medan sebenarnya kalau dari sisi sumber penerimaan ya cukup banyak, asal pemerintah daerah prinsip mengelola pajak, mengelola retribusi itu kan kejujuran, transparansi. Nah, sepanjang orang transparan, sepanjang yang mengutip jujur, nah itu akan berdampak kepada kelancaran pembayaran. Nah, tapi begitu itu terjadi manipulatif segala macam, orang kemudian akan was-was untuk membayar. Ya, contohnya ada kok di dekat kita secara langsung, parkir berlangganan. Iya. Bagaimana sekarang buktinya dan banyak hal. Terus wilayah kena parkir itu yang mana? Perdanya jelas nggak? Nanti disebut. Nah, hal-hal seperti itu transparansinya kurang. Iya. Ya. Nah, jadi kalau dalam soal itu kesannya memang ada dua ya prinsipnya. Satu retribusi, satu pajak. Retribusi ini prinsipnya di pelayanan. Ya. Kalau pajak yang kewajiban, dia tidak akan kembali. Walaupun kita misalnya kita punya objek bayar pajak tanah misalnya.
Tapi di depan kita nggak ada kewajiban misalnya harus dibangun jalan gitu. Nah, itulah yang kubayangkan tadi perbandingan antara pajak dan retribusi. Kenapa kebawanya ke parkir? Parkir itu retribusi. Seandainya pemerintah kota melayani masyarakat dengan baik dan benar, orang akan senang membayar parkirnya. Tapi kalau kayak sekarang aku bayar parkir kayak merasa ditodong dan segala macam, banyak retribusi seperti itu yang bisa kita dapat dari Kota Medan sebetulnya. Bukan hanya parkir kan? Iya. Pasar yang bagus, masyarakat akan muncul, pajak di perputaran dagang pasar juga bisa masuk ke kantong wali kota, bukan wali kota ya, kantong kota gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya kan betul-betul kecerdasan seorang pemimpin yang kita harapkan. Iya. Sebenarnya selain pemimpinnya itu cerdas kan dia harus mengikuti misalnya perkembangan zaman. Nah, misalnya saat ini kan dari berbagai kasus yang ada, hasil temuan audit BPK, bahwasanya misalnya dalam hal pengutipan pajak dan semacam, itu kan tidak bisa mengandalkan tenaga manusia. Kalau mengandalkan tenaga manusia itu akan rentan terhadap godaan. Oh iya. Nah, jadi yang banyak kasus laporan yang harusnya masuk 100 bisa saja cuma 50 yang dilaporkan. Nah, jadi pemerintah daerah harus juga inovatif. Iya, inovatif, kemudian menyesuaikan dengan situasi dan memanfaatkan teknologi. Oke. Banyak kita bicara. Iya, udah banyak. Intinya sebetulnya nggak banyak intinya. Kejujuran aparat, transparansi, terus sama satu lagi kepiawaian mengelola. Kalau 3 hal itu, 3 itu aja udah cukup kurasa. Iya. Piawai, jujur, transparan. Kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dan segala berikut ke atas dan ke bawahnya, kayaknya kebijakannya akan menjadi bijak. Ini yang jadi masalah, kebijakan tidak bijak dan dipaksakan kepada masyarakat, maka gejolak terjadi. Kita tidak mengharapkan itu di Medan. Kami sudah bicarakan, ketika kalian di rumah, tentukan. Sampai ketemu lagi di orbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.